Assalamualaikum, hello semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahalamin, sahabat, kembali bertemu dengan Al-Fakir Faridun Rosadi dalam rubrik kajian fikih kita pembahasan dalam kitab Sabinatun Najah. Mari kita simak dan pahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun ay hadza faslun ay ata'lamu faslun faslin ay unzur ila faslin. Faslun adapun ini itu satu pasal ay ata'lamu faslan belajar siapa saya pada satu pasal faslin ay unzur ila faslin menganalisis siapa kamu pada satu pasal. An-niyatu adapun yang dinamakan niat istu qasdus syai'i, itu qasdus syai'i menyengaja. An-niyatu adapun niat menurut hukum syara itu hukum agama Islam, itu qasdus syai'i menyengaja sesuatu, menyengaja mengerjakan sesuatu bifi'il muqtaronan dengan keadaannya muqtaronan dengan dibarengi bipilih dengan pekerjaannya sesuatu itu. Wa mahalluha adapun tempatnya niat al-qalbu, itu al-qalbu ada di dalam hati. Fil qalbi fa'nya dibuang jadinya al-qalbu. Wa talaffudzu dan adapun mengucapkan biha pada niat itu sunnatun, hukumnya sunnah. Sahabat, sunnatun sunnah. Wa waqtuha dan adapun waktunya melaksanakan niat itu ingda gosli juz'in, itu ingda gosli awali juz'in, tetap ketika membasuh permulaannya suatu anggota wudhu. Kalau sholat ya anggota sholat, kalau yang haji ya haji dan lain-lain. Bayannya minal wajhi, yaitu dari muka. Wa tartibu dan adapun yang dinamakan tartib itu alla yuqaddima, hendaknya tidak mendahulukan udwan pada satu anggota ala udwin pada anggota yang lain. Jadi urut-urut. Begini sahabat, kita suka ngomong niat. Nah, niat itu adalah menyengaja. Ya, niat itu menyengaja mengerjakan sesuatu ibadah nih, khususnya dalam urusan ibadah nih. Kalau kita namanya sholat berarti niat sholat. Kalau yang namanya wudu berarti niat wudu. Begini, kalau niat itu adalah an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan dipilihi, menyengaja mengerjakan sesuatu itu dengan dibarengi pekerjaannya itu. Maksudnya bagaimana? Begini, perbuatan yang pertama dari wudu adalah membasuh muka. Maka niat wudu itu saat membasuh muka. Kalau pekerjaannya sholat itu adalah ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka tempatnya kita mengucapkan niat itu, hati kita menyampaikan niat itu saat takbiratul Allah. Ketika ngomong Allahu Akbar, saya dalam hati niat sholat subuh 2 rakaat, niat sholat zuhur 4 rakaat, niat sholat asar dan seterusnya. Itu di situ ya, bareng dengan pekerjaannya. Nah, kalau umpamanya kita dari rumah nih sholat zuhur, itu mau sholat zuhur jam 11.45, belum saatnya waktu zuhur karena waktu zuhurnya jam 12 umpamanya. Nah, itu melangkah dari rumah ke mushola itu belum dikatakan niat, namanya azam. Begitu menurut syara. Ya.
menurut hukum syara begitu. Tapi kalau menurut bahasa umumnya ya antara niat dengan azam sama. Tapi menurut syara adalah, menurut hukum Islam adalah dibarengi dengan pekerjaan itu. Walaupun kita itu adalah jam 11.45 melangkah kaki dari rumah ke musola, itu belum dikatakan niat. Namanya apa? Azam. Begitu. Makanya kata dalam Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian berazam, punya maksud kuat untuk melakukan suatu pekerjaan, maka tawakal kepada Allah. Kenapa harus menyerahkan diri kepada Allah? Karena bisa terjadi, bisa juga enggak gitu. Cuma kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah terjadi. Begitu ya. Berbeda, berarti azam sama niat berbeda. Nah, pemahaman kita niat sama azam itu sama, itu menurut bahasa, tapi menurut syara berbeda. Oleh karena itu, nah terus niat itu adanya di mana? Adanya di hati, bukan di ucapan. Itu mah ucapan wa talafudzu biha sunnatun. Mengucapkan niat itu punya sunnah. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan niat, mengingatkan hati supaya niat fokus melaksanakan ibadah. Itu tuh ya. Nah, kalau tertib itu tadi ketika wudhu tuh. Tartibu ala yuqaddima al-udwa ala udwin. Jangan mendahulukan satu anggota dengan anggota yang lainnya. Contohnya adalah membasuh kaki anggota wudhu yang terakhir. Kita niat melaksanakan wudhunya kaki dulu, berarti mendahului muka, itu tidak boleh. Atau tangan dulu, berarti mendahului membasuh muka, membasuh tangan dulu nggak boleh. Jadi harus apa? Ya harus membasuh ke muka dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian kaki. Kenapa ketika pada di muka, di tangan, kemudian di kaki itu membasuh, tetapi ketika di kepala itu adalah mengusap? Ya, menurut informasi itu bahwa memang yang banyak dosanya adalah muka. Itu karena mulutnya ini suka ngomong-ngomong nih. Kan adanya muka, mulut itu adanya muka. Kemudian tangan juga suka kita mengerjakan sesuatu yang ngerjain tangan. Kaki juga kita mau menuju suatu perbuatan itu biasanya sampai ke tempat itu melalui kaki, sehingga dosanya jelas gede-gede gitu. Maka harus dibasuh. Begitu. Tapi kalau muka kan nggak kelihatan nih, nggak ikut-ikutan rambut, nah maka itu namanya mengusap saja ringan-ringan. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti kita sudah mulai paham perbedaan antara niat dengan azam. Niat dengan pengertian kita ya sehari-hari, dengan niat menurut syariah, menurut hukum agama adalah berbeda dengan apa yang kita biasa lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.